warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adal Hapsoh, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Pasar Baru 01, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu rekan sejawat saya, yaitu Ibu Wijaya Muktiningsih. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Negeri Pasar Baru 01. Assalamualaikum Ibu Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mukti, kita akan melakukan observasi ya. Saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu Mukti untuk melihat bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Mukti. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi itu, maka saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Ibu Mukti. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu Mukti berkenan? Berkenan, insya Allah. Ya, tujuan dari praobservasi ini adalah untuk melihat kesiapan dari Ibu Mukti dalam kegiatan observasi nanti dan untuk menambah rasa percaya diri Ibu Mukti. Kemudian Bu Mukti akan menemukan langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran nanti. Baik Bu Mukti, ketika nanti pada pelaksanaan observasi, itu mata pelajaran apa yang akan Bu Mukti sampaikan dan tujuan pembelajarannya apa? Pelajarannya bahasa Indonesia untuk para murid yang dapat mengenal huruf abjad, dari mengenal itu kemudian mengerangkai huruf menjadi suku kata. Selanjutnya membuat kata dari suku kata. Gitu. Oh, jadi pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Mukti ya. Dengan tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengenal huruf, kemudian merangkai dari huruf menjadi suku kata, dan dari suku kata itu merangkai menjadi kata. Ya, dari tujuan pembelajaran ini. Nah, ini area apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Mukti? Areanya pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya adalah cepat dan tepat dalam membuat suku kata dan merangkai kata. Keterampilannya adalah dapat menghafal huruf suku kata dan kata. Oke, berarti pengetahuan ini terkait dengan pengetahuan terhadap huruf ya, dan keterampilannya juga, di mana pengetahuannya itu adalah cepat dan tepat dalam merangkai, kemudian keterampilannya ketepatan dalam melafalkan dari huruf itu ya, bunyi dari huruf. Oke, baik, dari tujuan pembelajaran yang Bu Mukti ungkapkan dan area yang akan dikembangkan nanti, kemudian strategi apa nih yang mau Bu Mukti gunakan dalam observasi nanti? Ya, mengarahkan pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi strateginya itu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Di mana di situ mencakup sosial emosional juga dari para peserta didik. Nah, kemudian setelah itu modelnya nih Bu Mukti, model pembelajaran yang Bu Mukti gunakan agar tercapai tujuan pembelajarannya. Itu permainan dalam kerja kelompok, merangkai kartu dan mengucapkan kata yang disusun dengan kartu. Iya ya. Berarti model pembelajarannya itu base game ya? Iya. Ya, model pembelajarannya base game, permainan bersama kelompok di dalam kelompok. Oke, baik. Nah, ketika melaksanakan model pembelajaran secara base game ini, nah, alat peraga apa yang Bu Mukti butuhkan besok? Ya, kartu huruf, laptop, proyektor, dan LKPD Mandiri. Oke, ya baik. Nah, berarti dari kegiatan kelompok ini di akhir ada LKPD Mandiri. Nah, berarti Bu Mukti ini akan melakukan penilaian yang terukur ya terhadap anak-anak ya. Ya baik. Nah, kira-kira kapan nih waktu pelaksanaannya? Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Oke, Selasa 30 Juli 2024. Oke, Bu Mukti, saya akan berkunjung ke kelas Bu Mukti. Udah nggak sabar nih mau lihat bagaimana pelaksanaan kerja kelompoknya, keseruannya di dalam kelompok ya Bu Mukti ya. Oke. Nah, menurut Bu Mukti dari percakapan kita ini, percakapan praobservasi ini, apa nih yang Bu Mukti dapatkan dari percakapan ini? Saya mendapatkan gambaran dan menjadi tahu apa yang saya lakukan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Oke, iya baik. Ya mudah-mudahan dari praobservasi ini apa yang Bu Mukti persiapkan, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Dan mudah-mudahan ada banyak hal-hal yang kita temukan nanti Bu Mukti ya, ketika pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Nah, baik Bu Mukti, mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih untuk percakapan kali ini. Kita akan bertemu nanti pada saat observasi. Ya, terima kasih Bu Mukti. Assalamualaikum. Lancar depan, gerak. Ya, B, E, C, A. Yang mana A? A-nya mana? Bawa nggak krayonnya?
Assalamualaikum Bu Mukti. Waalaikumsalam Ibu Arso. Selamat sore. Sore. Maaf mengganggu nih di jam-jam lelah ya. Iya. Jam-jam Habis. lelah setelah kita di kelas. Berjuang. Iya, minta waktunya Ibu Mukti untuk Iya, boleh. melakukan pasca observasi Iya. berarti ya. Kita sudah melakukan praobservasi. Iya. Itu yang sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, Iya. kemudian saya juga sudah berkunjung ke kelas Bu Mukti Iya. untuk melakukan observasi kelas ya. Iya. Dan saat ini kita akan melakukan pasca observasi Bu Mukti. Iya. Jadi berdasarkan dari pengamatan yang saya lihat ketika ada di kelas, nah kita akan memperbincangkan tentang hal itu. Baik Bu Mukti, pada saat pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas nih, nah itu bagaimana Bu Mukti perasaannya ketika saya ada di situ? Aduh, deg-degan juga ya dilihat sama temen yang lebih. Tapi ya seneng bisa, jadi kita bisa, sayanya bisa menambah wawasan lagi ngajarnya sama anak juga, anak-anak juga pada bisa diikuti juga gitu. Ya, bisa dikondisikan Ya, gitu ya. ya. Jadi maksudnya ya biasa aja lah gitu ya, namanya kita sama-sama Ibu Mukti ya, ya gitu. Nah, dari pelaksanaan itu saya melihat ya Bu Mukti ya, ketika waktu praobservasi, itu kan kita sudah bincang-bincang tentang tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang Bu Mukti sampaikan waktu itu adalah mengenal huruf abjad, Iya. ya, kemudian merangkai huruf abjad menjadi suku kata, Iya. dan merangkai suku kata menjadi Iya. kata. Iya. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Sementara kalau area pengembangannya itu yang dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan Iya. pada perkembangan bahasa. Iya. Gitu ya Bu Mukti. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini saya bisa melihat bahwa sudah teramati oleh saya ketika Bu Mukti sampaikan ada pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Iya. Nah, sosial emosional itu saya lihat ketika kegiatan kerja kelompok bermain kartu huruf. Iya. Nah, di situ saya lihat ada interaksi, Iya. komunikasi antara anak-anak gitu ya, Iya. begitu juga Bu Mukti Iya. sambil keliling sambil mengarahkan gitu ya, memberikan Iya. semangat. Nah, kemudian pengetahuan dan keterampilan ini saya lihat juga teramati pada percakapan Iya. antara Bu Mukti dengan anak-anak gitu, Iya. dengan anak murid. Kemudian pada penjelasannya juga di pengetahuan ya. Iya. Nah, sementara untuk keterampilan itu saya melihat ketika mereka merangkai huruf-huruf itu dan kemudian menuliskan beberapa kata. Kata. Ya. Beberapa kata. Nah, kemudian untuk pembelajaran diferensiasi itu saya lihat pada proses kegiatan games ya, Bu Mukti ya. Game, ya. Games online ya kemarin ya. Iya. Kemarin Benar. kita pakai apa itu? Pakai itu apa namanya, tapi gagal pun karena itunya meledak. Oh, Itu iya, ya. iya. Jadi kemarin Ya, ada agak terkendala ya, ya, kendalanya. terkendala ketika sedang memain games online itu kabelnya, ya. kabelnya meledak bahkan sampai mati ya, Iya, intinya. mati. Sampai Jadinya pakai itu aja. Pakai kartu. ya jadi pakai kartu. Ya. Tapi sempat bisa dilanjutkan ya itu Ya, gamenya bisa. Jadi Pakai itu. jadi saya bisa melihat bahwa tantangan yang Bu Mukti hadapi diantaranya itu tadi ya. Ya. Ya, Jadinya kabelnya yang bermasalah, Mhm. susah diiniin apa namanya jadi sempat ya ya, agak lama sempat juga. terhenti ya. Ya. Dan ini ada masuk dalam catatan tambahan saya bahwa Ya. tidak ada perkiraan kendala ya. Mm-mm. Awalnya waktu kita ngobrol-ngobrol kan di praobservasi itu nggak Iya, ada nggak kepikiran ada. ada kendala seperti itu Iya, ya, Bu Mukti ya. benar. Tapi ternyata ada gitu, ada kendala. Jadi di catatan tambahan saya ini ketika saya observasi kemarin tidak ada perkiraan kendala pada Iya. alat elektronik ya gitu. Jadi Hmm. nah kemudian Bu Mukti dari kegiatan pembelajaran ini dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang Bu Mukti laksanakan, apakah sudah tercapai? Tercapai sudah. Tercapai Sudah. tujuan pembelajarannya? Karena ya masih ada sedikit yang belum ini,
yang terutama karena pada anak-anak yang masih kurang mengenal huruf Iya, atau iya. gitu, Bu Afso, itu kendalanya. Terus yang harus kita pacu lagi yaitu anak-anak yang harus iniin. Ya, anak yang dia berarti Ya, sebenarnya sudah Bu Mukti siasati dengan diferensiasi produknya ya. ya, Pada NKPD sesuai kemampuan murid ya. Ya. Saya amati kemarin ada yang menebalkan, gitu ya. menebalkan, Ada yang menarik garis, menarik garis. Iya. Ya, berarti memang di dalam tujuan pembelajaran itu ada yang masih belum Ya. bisa mencapai gitu ya. Mencapai. Jadi, Nah, kira-kira menurut Bu Mukti strateginya apa lagi tuh kira-kira? ya, Anak yang tidak mencapai ini nih, kita punya strategi apa nih? strateginya paling ya suruh ya anak-anaknya ya mengenal huruf lagi, diulang-ulang terus. Oh ya, Diulang-ulang terus kalimat-kalimat harus mengenal huruf-huruf lagi gitu. mengenal huruf-huruf lagi Ya. berarti ada strategi-strategi baru Iya, ya. Di antaranya, harus ada permainan sedikit lah, permainan dikit gitu. Ya, betul betul. Ya, saya rasa itu bisa menjadi salah satu solusi ya Bu Mukti ya. Nah, kemudian kira-kira nih kalau Bu Mukti lihat dari sekian anak kan kayaknya nggak semuanya ya. Nah, itu kira-kira berapa persen Bu Mukti? Dari satu kelas itu kira-kira berapa persen? Misalkan kalau seluruhnya kan 100%, kalau separuhnya 50%, nah ini Apa ya? berapa Kira-kira ada yang berhasil? yang berhasil ya alhamdulillah ya hampir 50 lah gitu. Yang berhasil? Ya, berhasil 50 lebih. ya 50 lebih. 50 ya, Ya. berarti ada separuhnya itu Iya. masih perlu Perlu. dikuatkan gitu ya untuk apa namanya belajar pengenalan huruf suku kata dan kata ini ya Bu Mukti. Nah, kemudian dari area pengembangan nih yang hendak dicapai sama Bu Mukti itu kan bahasa ya, berbahasa. Ya. Nah, itu kira-kira Bu Mukti ada strategi lain nggak? Kalau kemarin kan kita bermain kartu huruf, terus apakah ada strategi lain misalkan kayak mereka bercerita kah atau membuat kalimat? Paling Ini ya, tindak lanjut ya, dari tindak paling lanjut kita dari- ngasih ya buku-buku cerita. Nah, paling buku-buku cerita saya tuh suka ngasih ditaruh di meja ke tempat saya sediain buku cerita. Tinggal anaknya walaupun dia tidak bisa baca, walaupun dia ngeliat gambar, melihat gambar. mungkin dari situ dia tertarik untuk belajar baca. Ya, berarti aktivitas nanti pengembangannya tindak lanjutnya itu menyiapkan media ya, medianya berupa buku bacaan. Berupa buku bacaan. Nah, tujuan yang sudah dicapai sama Bu Mukti itu berarti anak-anak mulai menyukai buku. Yang Ya. penting suka dulu ngeliat gambar-gambar dulu. Ya, Ya, nanti kalau udah mungkin dia suka lihat-lihat gambar, mungkin oh ini tertarik. Mungkin kan nggak semua anak pasti ada anak yang bisa baca. Oh ini baca apa ini? Jadi kan anaknya jadi tertarik untuk ikut-ikut baca. Ya. Berarti udah masuk nih aktivitas kedua nih. Yang pertama tadi menyediakan buku ya. Ya. Yang kedua jadi seperti ada tutor sebaya gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. mungkin ada teman yang membacakan bukunya. Ya, berarti tujuan yang dicapai itu yang pertama tadi kan menyiapkan buku cerita. Kemudian anak menyukai. Iya, Nah, menyukai. kemudian meminta dari teman tutor sebaya untuk Iya, membacakan iya. sehingga mereka mulai tertarik untuk Tertarik, membaca iya. ya. Berarti sudah ada dua. Nah, ini kalau yang ukuran keberhasilannya ini Bu Mukti dari anak yang mulai suka melihat buku, ukuran keberhasilan apa? Apa dibolak-balik lihat buku atau apa gitu? Ya, contohnya itu ya, Ya, ada dan kali terus bercerita walaupun dia nggak bisa baca, ini dia bercerita dengan gambarnya dia sendiri ya, gitu. Iya, bercerita dengan gambar ya, berarti bercerita dengan gambarnya. Berarti ini alat pendukungnya ini adalah buku cerita ya, Buku Bu cerita, Mukti, ya, ya. buku cerita. Nah, kira-kira waktunya berapa lama nih? Kalau misalkan dari Bu Mukti misalkan naruh buku cerita sampai mereka tuh suka sama buku cerita itu. Ya, itu kan ada yang berapa ya? Berapa? Tergantung. Tergantung aja anaknya. Tergantung. Kadang ada yang
cepet. ada yang cepat tertarik, ada yang mungkin Iya, lama iya, mungkin cuma lama. lirik-lirik doang Iya. gitu ya, belum sampai mengambil. Iya. Ya berarti waktunya tentatif ya. Iya. Nah kalau untuk tutor sebaya nih Bu Mukti ya, untuk tutor sebaya, dia itu kita bisa tahu kalau dia mulai tertarik membaca, ukuran keberhasilannya apa kira-kira? Dia udah bisa, misalnya udah bisa baca pokoknya cerita-cerita yang kalimat itu, iya. udah ngerti makna dari cerita itu. Ini ceritanya apa? Misalnya cerita si kancil apa sih itu, waktu itu saya menyediakan tentang apa sih, tentang buku-buku agama. Buku agama. Ya taruh di situ, ya cerita ini begini. Nah temennya menceritainnya, oh ya mungkin akhirnya tertarik si anak itu gitu, yang itu. Jadi dia menceritakan kembali ke anaknya gitu. Jadi ukuran keberhasilan itu mampu menceritakan kembali. Iya. Dari yang dia dengar atau dari yang dia lihat, itu dia Iya. bisa menceritakan kembali. Berarti pendukungnya ini si temennya ya, Iya. bukan sebaya itu Iya. yang buku yang Iya. berarti ya. Nah waktunya juga mungkin sama ya kayak Iya. yang tadi ya. Iya. Jadi kita nggak ngebatasin buku anak, mungkin udah selesai tugas, misalnya saya taruh buku di situ, misalnya tugas sudah selesai, ya boleh silakan baca buku, apa boleh lihat ya, daripada lari-lari gitu, saya taruh buku situ. Ya berarti itu adalah rencana pengembangan dari aktivitas Iya. yang sebelumnya Bu Mukti Iya. ya. Berarti ada 2 yang bisa dikembangkan. Ada lagi nggak Bu Mukti kira-kira selain tadi nyediain buku kan udah, terus ada tutor sebaya membacakan, ada lagi nggak kira-kira Apa ya? aktivitas pengembangannya? Apa ya, belum Belum ada lagi ya. Belum ada. Jadi masih melihat perkembangan ini dulu ya. Ini kan soalnya masih agak banyak juga yang masih belum apa namanya, belum mengenal huruf-huruf gitu, Ya, masih. bahasa apa, jadi kita ngikutin apa namanya, lihat anaknya dulu. Ya. Nanti kalau udah ini kita berkembang lagi. Ya berarti ini masih berproses ya. Proses, Dan nanti ya. akan ada aktivitas pengembangan Ya. berikutnya gitu ya Bu Mukti. Ya. Ya baik Bu Mukti. Nah selanjutnya ini Bu Mukti terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Mukti sudah lakukan ya. Saya sudah amati, sudah dilakukan, dan kemudian ada sosial emosionalnya juga gitu Bu Mukti. Nah saat menjalankan itu semua, apa nih yang bisa Ibu Mukti simpulkan dari kegiatan berdiferensiasi dan sosial emosional itu? Saya sendiri nih, jadi apa namanya, berpacu untuk wah ini apalagi yang harus kita biar anak bisa cepat baca dan bisa ngerti dengan tulisan-tulisan yang dia bikin atau dia ini ceritain. Terus yang juga sama si anak-anak juga pada seneng gitu, seneng belajarinya. Jadi gak ini aja gitu. Jadi anak-anak semangat ya, Semangat. dengan adanya ketika Bu Mukti kemarin menyampaikan dengan game ya, Iya. kemudian dengan kartu, Iya. kemudian ada lagi dengan penjelasan-penjelasan dan ada permainan-permainan melalui tanya jawab Iya. gitu ya. Jadi anak-anak Iya. itu semangat ya, saya Iya, lihat memang semangat. anak-anak semangat juga gitu, antusias. Nah kemudian untuk ininya Bu Mukti, sosial emosionalnya ya, ketika anak-anak bekerja sama di dalam kelompok, itu apa yang Bu Mukti rasakan perbedaannya gitu ketika mereka bekerja sendiri dan mereka bekerja dalam kelompok? Kalau bekerja kelompok dia jadi kenal sama satu lain, sama teman-temannya. Oh begini mau temennya, begini udah. Jadi nggak ego gitu loh. Nggak egois ya. Harus begini nggak, harus kerja sama. Misal bikin huruf, ini aku mau yang ini, pegang huruf kata-kata ini gitu. Ya, harus sama-sama gitu. Jadi di ini. Ya, berarti dengan adanya kerjasama gitu ya, tumbuh sosial emosional anak-anak ya, di mana mereka bekerja sama, nggak menurut ego lagi, egois lagi gitu ya. Malah mungkin tercipta keakraban ya, gitu ya, keakraban gitu, jadi lebih interaktif lagi ketika belajarnya gitu ya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa dengan Bu Mukti melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini,
anak-anak jadi lebih terpenuhi kebutuhannya gitu nggak sih Bu Mukti? Ya, kebutuhannya. Ya, Ya, benar-benar. kebutuhan anak-anak ya, kebutuhan mereka. Jadi ngerti anak-anak itu mau Ya. dibawa ini kita mau di anak-anak jadi berpacu pengen ini saya mau gini gitu. Jadi semangat anaknya ada Jadi semangatnya. Ya, karena mereka sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya bisa nih, saya bisa gitu. Iya. Ya, mereka bisa lanjut terus ya. Iya. Ya jadi Bu Mukti, demikian ya percakapan pasca observasi ini, di mana saya ingin menggali lebih dalam tentang Bu Mukti yang tadi itu ketika saya ada beberapa pertanyaan mengenai aktivitas yang ingin dikembangkan ya Bu Mukti. Jadi Bu Mukti bisa lebih mengembangkan diri setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini kemarin itu gitu ya. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Mukti untuk waktunya. Ya. Terima kasih kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama. Dan mohon maaf kalau misalkan selama dalam pelaksanaan observasi dan sampai saat ini pasca observasi saya mengganggu waktunya Ibu Mukti. Saya malah berterima kasih juga buat Warso. Jadi saya punya teman yang lebih bisa belajar lagi. Ya, sama aja istilahnya. Paling saya juga kan cuma yang saya dapat itu pasti udah kita jalanin juga gitu. Cuma mungkin lebih dalam lagi gitu. Terus kita juga jadi lebih tahu namanya. Oh ternyata ini loh namanya gitu. Jadi sesuatu hal yang baru karena kita baru mendengar istilah baru, tapi kita sudah menjalani. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga apa yang sudah kita jalani bermanfaat dan menambah wawasan kita berdua ya, saya dan Bu Mukti ya. Ketika observasi ternyata saya juga menemukan ternyata begini gitu. Jadi banyak hal baru juga yang saya temukan ketika bersama dengan Ibu Mukti di kelas. Baik, terima kasih Bu Mukti. Sukses selalu Bu Abso. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.